Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Yesus, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang diberkati oleh Engkau. Sebelum kami memulaikan segala sesuatu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rohani kita perlu dilatih. Sekali lagi saya bacakan, rohani kita perlu dilatih. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita masih dalam tema besar gereja kita, yaitu menjadi pekerja misinya Allah. Konsultan kebugaran yang bernama Jenny Tolbert menyatakan, kita tidak memerlukan treadmill atau peralatan khusus untuk melatih atau melakukan latihan fisik sewaktu berada di rumah. Tolbert menggunakan kotak perkakas untuk latihan melompat, mengangkat panci sup untuk melatih otot bahunya, serta menggunakan perkakas rumah tangga yang lain untuk latihan fisik setiap hari. Ia berkata bahwa kita tetap dapat menjaga kebugaran tubuh meskipun hanya latihan di rumah dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Latihan adalah soal kemauan, bukan tergantung dari lengkapnya peralatan yang kita miliki. Ini baru latihan jasmani yang menurut Rasul Paulus terbatas gunanya. Tubuh jasmani ini, walaupun sering dilatih, pada akhirnya akan mengalami penurunan kemampuan. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan tubuh jasmani ini juga semakin berkurang. Sebaliknya, manfaat dari latihan rohani tidaklah terbatas. Kalau kita baca 1 Timotius 4 ayat 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian, dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, manfaat latihan rohani tidaklah terbatas. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup yang semakin berkenan kepada Allah itu? Yaitu dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran atau pekerja misi perlu melatih rohaninya untuk hidup bergaul karib dengan Allah, melekat kepada Allah, sumber pengetahuan, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita, sehingga ketika kita melakukan misi kita, kita tidak kekurangan sumber daya, tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat. Rohani kita semakin kuat, semakin diperbaharui. Oleh karena kita melatih rohani kita dengan baik. Seseorang dapat dikatakan bergaul karib karena memiliki hubungan yang sangat baik, sangat akrab. Orang yang bergaul karib dengan Allah tahu apa yang Allah sukai, tahu apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki dalam hidupnya, dan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya.
Orang yang bergaul karib dengan Allah percaya bahwa setiap rancangannya adalah yang terbaik, punya kehidupan doa yang intim dengan Allah, dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, senantiasa memuliakan Allah. Sebagaimana ilustrasi awal tentang latihan jasmani, maka rohani kita juga perlu dilatih, Bapak Ibu Saudara-saudari. Latihlah diri kita untuk beribadah. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Latihlah dirimu untuk beribadah. Nasihat yang sama juga berlaku untuk kita. Latihlah rohani kita. Latihlah diri kita untuk beribadah. Dengan melatih hidup kita untuk beribadah, berarti melatih hidup kita untuk bergaul karib dengan Allah. Kita akan memiliki kerelaan hati untuk mendoakan mereka yang perlu didoakan. Kita memiliki rasa syukur dan senantiasa menaikkan pujian baginya. Kita bisa bersaksi kepada mereka yang membutuhkan keselamatan, yang belum mengenal siapakah Allah, siapakah Yesus, jalan keselamatan itu. Itulah sebabnya rohani kita perlu dilatih. Karena rohani yang dilatih tidak hanya membawa berkat untuk saat ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk memperhatikan juga tentang kesehatan rohani kami. Kami tidak hanya memperhatikan kesehatan jasmani kami, tetapi kami juga perlu melatih rohani kami, Tuhan, sehingga rohani kami menjadi kuat. Dan ketika rohani kami kuat, jasmani kami kuat, kami siap menjadi pekerja misinya Allah, membawa misinya Allah kepada siapapun orang, kepada siapapun mereka yang kami temui di sekitar kami, untuk memberitakan kabar kesukaan, untuk memberitakan jalan kebenaran, bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Engkaulah Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.